Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Yukade Putri Suryani, nomor absen 08 dengan NIM 2202612010185. Jadi hari ini saya ingin menjawab pertanyaan kuis yang pertama, yakni bagaimana kebijakan ekonomi ekstrim yang diterapkan oleh negara-negara besar dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi global dan bagaimana negara-negara berkembang tersebut seharusnya merespon kebijakan tersebut untuk melindungi ekonomi domestik mereka. Jadi jawabannya, negara-negara besar itu memiliki pengaruh dominan dalam arsitektur ekonomi global. Ketika mereka menerapkan kebijakan ekstrem seperti lonjakan tarif, pembatasan ekspor atau pengetatan moneter, dampaknya tak hanya dirasakan secara domestik, tetapi juga menjalar ke negara-negara berkembang. Ketegangan dagang dan perubahan kebijakan yang mendadak dapat mengganggu rantai pasok, mendorong inflasi, dan dapat memperketat akses pembiayaan internasional. Ketidakpastian ini itu menyebar melalui 3 saluran utama. Yang pertama ada perdagangan, harga, dan keuangan. Hambatan ekspor-impor meningkat biaya produksi dan distribusi. Kenaikan tarif serta pembatasan pasokan mendorong tekanan harga, sementara guncangan keuangan dari pusat ekonomi global cepat ditransmisikan ke negara lain. Akibatnya, negara berkembang menghadapi tantangan serius, yakni investasi yang melambat, nilai tukar tertekan, dan biaya utang yang meningkat. Nah, untuk merespon secara efektif, negara berkembang itu perlu mempunyai strategi yang komprehensif dan adaptif. Beberapa langkah yang penting adapun meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada diversifikasi pasar dan sumber impor. Artinya mengurangi ketergantungan pada satu negara besar dengan membuka akses ke pasar alternatif dan memperluas mitra dagang. Kemudian yang kedua itu menguat cadangan devisa dan manajemen risiko nilai tukar. Artinya menjaga stabilitas makroekonomi dengan cadangan yang cukup dan instrumen lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang. Kemudian yang ketiga ada kebijakan moneter dan makroprudensial yang fleksibel, artinya menyesuaikan suku bunga dan regulasi keuangan untuk meredam dampak eksternal tanpa mengorbankan pertumbuhan domestik. Kemudian yang keempat ada industri strategis dan substitusi impor, artinya mendorong pengembangan sektor produksi dalam negeri, terutama dalam yang berisiko tinggi terhadap gangguan rantai pasok global. Kemudian yang kelima ada kerjasama ekonomi regional, artinya memperkuat integrasi kawan sebagai alternatif akses pasar, sumber investasi, dan stabilitas kolektif. Kemudian yang keenam ada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi perdagangan, artinya mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing ekspor. Dengan pendekatan ini yang terukur dan responsif, negara berkembang dapat memperkuat daya tahan ekonominya, menjaga stabilitas, dan tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, yakni apakah kebijakan ekonomi ekstrim seperti pengurangan subsidi besar-besaran atau pemotongan anggaran sosial benar-benar menjadi solusi yang efektif untuk menghadapi krisis ekonomi, ataukah solusi jangka panjang yang lebih komprehensif dan berbasis struktural seperti reformasi industri atau pengembangan sektor ekonomi non-tradisional lebih relevan dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan? Kebijakan ekstrim seperti pemotongan subsidi dan anggaran sosial sering digunakan sebagai respon cepat terhadap krisis fiskal. Meskipun dapat menyeimbangkan anggaran dalam jangka pendek, dampaknya terhadap daya beli dan ketimbangan sosial cukup besar. Studi dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran sosial secara agresif beresiko memperlambat pemulihan ekonomi dan memperlemah produktivitas. Nah, sebaliknya solusi struktural seperti reformasi industri dan pengembangan sektor non-tradisional dan peningkatan kapasitas SDM dapat terbukti lebih efektif untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Negara-negara yang menggabungkan stabilitas fiskal dengan transformasi ekonomi menunjukkan pemulihan PDB yang lebih cepat dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi tetapi juga meningkatkan daya saing dan ketahanan terhadap guncangan global. Baik, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.